Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Ya, benar sekali, kita akan belajar di tema 5E, subtema 1, pembelajaran 6. Ada yang tahu di pembelajaran 6 kita akan belajar apa? Ya, menyimpulkan isi teks dalam bentuk peta pikiran. Amati gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ekosistem. Perubahan ekosistem di bumi. Mari kita amati teks di bawah teks selanjutnya. Perubahan ekosistem di bumi. Aktivitas dalam ekosistem terjadi terus-menerus secara berkelanjutan. Hal tersebut membuat setiap makhluk hidup di dalamnya saling berinteraksi, termasuk interaksi dengan unsur abiotik. Pada waktu tertentu, ekosistem dapat mengalami perubahan. Penyebab perubahan tersebut dapat dipicu oleh berbagai hal. Akibatnya, berbagai populasi makhluk hidup dalam ekosistem juga akan mengalami perubahan. Misalnya, karena terjadi suatu hal dalam ekosistem, menyebabkan populasi hama meningkat dan berpengaruh terhadap populasi makhluk hidup lainnya. Perubahan ekosistem dapat dipengaruhi oleh musim dan kondisi alam. Pada musim kemarau, jumlah air di alam berkurang. Tanah kekurangan air sehingga tanaman sulit tumbuh. Tanaman berperan sebagai produsen dalam ekosistem. Kondisi tanaman berubah sehingga dapat menyebabkan perubahan kondisi hewan dalam ekosistem. Misalnya, padi merupakan bahan makanan belalang sawah. Jika pada musim kemarau, padi sulit ditanam karena tanah mengering, kekurangan air. Belalang akan mengalami penurunan jumlah populasi. Hal itu juga berdampak pada jumlah populasi ayam yang memakan belalang jika hal itu terus-menerus terjadi. Adanya keadaan tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Selain faktor alam, perubahan ekosistem juga dapat disebabkan oleh perilaku manusia. Misalnya, sawah diratakan untuk dijadikan lahan pembangunan rumah. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya populasi padi yang berdampak pada populasi makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, perilaku manusia yang kurang ramah lingkungan juga dapat menyebabkan perubahan ekosistem. Misalnya, membuang sampah sembarangan. Sampah dapat menyumbat saluran air. Saluran air yang tersumbat dapat menyebabkan banjir, terutama pada musim hujan. Banjir dapat merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi manusia. Nah, kita menentukan pokok pikiran dari informasi penting. Ada 4 paragraf dalam bacaan tersebut. Kalian tentu sudah bisa mencari pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan yang sudah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya atau yang sudah kita baca tadi. Setelah kita menemukan pokok pikiran dan informasi penting dari keempat paragraf tersebut, kita buat peta pikiran sesuai pokok pikiran dan informasi yang ada di bacaan. Ini dia peta pikiran yang berjudul Perubahan Ekosistem.
Perubahan ekosistem terbagi menjadi dua. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Penyebab perubahan ekosistem. Penyebab perubahan ekosistem terbagi menjadi dua lagi, penyebab alami dan penyebab manusia. Penyebab alami ini terjadi karena musim dan bencana alam. Sedangkan penyebab manusia terjadi karena penebangan hutan, perburuan liar, pembangunan industri, penggunaan bahan kimia. Dari sini ada yang dipahami. Semoga kalian memahami ya. Selanjutnya, upaya untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Ada yang tahu ada berapa upaya? Ya, ada 5 upaya. Apa saja? Yang pertama, agresi. Agresi terjadi sesudah kemerdekaan Indonesia. Agresi dilakukan oleh Belanda dengan tujuan memecah persatuan Indonesia. Agresi yang dilakukan oleh Belanda terjadi 2 kali, yaitu agresi militer 1 dan agresi militer 2. Belanda melakukan agresi militer agar dapat menguasai wilayah Indonesia kembali. 2. Pemberontakan. Pemberontakan merupakan peristiwa pertempuran bersenjata. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, banyak pemberontakan dapat menimbulkan perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Maaf, penjelasan Ibu salah. Maksud dari pemberontakan ini peristiwa pertempuran senjata sebelum dan sesudah kemerdekaan. Banyak pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Tujuan pemberontakan adalah ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, perpecahan. Banyak sekali keragaman di Indonesia. Merupakan sebuah perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Hadirnya perpecahan disebabkan oleh sikap-sikap antara lain mengganggu teman, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama, serta tidak memiliki sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama ataupun ke orang tua ataupun orang-orang yang lebih tua di antara kita. Dan yang keempat, penyalahgunaan narkoba. Banyak sekali anak-anak muda atau anak-anak zaman sekarang yang selalu menyalahgunakan obat-obatan. Itu berbahaya tanpa ada perhatian aturan dari dokter. Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa. Dan yang terakhir, yang kelima, korupsi. Korupsi merupakan perilaku tidak jujur dengan memberikan uang atau barang yang dilakukan secara tidak wajar. Korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan, tapi dapat juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian jangan melakukan korupsi ya, walaupun di rumah ataupun di sekolah. Ancaman-ancaman yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Jika kita tidak segera mencegahnya, maka keutuhan negara Indonesia dapat terpecah. Berikut upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap peristiwa yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang pertama, para pejuang Indonesia melakukan diplomasi atau pertemuan untuk menanggulangi agresi militer Belanda 1 dan 2. 2.
penumpasan terhadap para pemberontak. 3. Penerapan nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. 4. Meningkatkan toleransi antar sesama warga. 5. Membiasakan sikap jujur dan berani tanggung jawab. 6. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. 7. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini, upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap peristiwa yang dapat mengancam persatuan kesatuan Indonesia, kalian pahami ya. Semoga kalian memahami. Ketujuh, upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap peristiwa yang dapat mengancam persatuan kesatuan Indonesia. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tangga nada? Ada yang tahu? Ya, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tadi bisa disimpulkan bahwa peta pikiran itu dapat dicari atau didapat dari ide pokok dan juga informasi penting yang ada di setiap paragraf. Dari setiap paragraf itu kalian akan bisa membuat peta pikiran yang nantinya akan menyimpulkan isi teks. Dan juga upaya mengatasi ancaman terhadap persatuan kesatuan ada 5: agresi, pemberontakan, perpecahan, penyalahgunaan narkoba, dan juga korupsi. Dan juga tangga nada minor. Tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak. Seperti tadi, 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 1. Dan tangga nada minor ini bersifat sedih, dinyanyikan dengan khidmat dan sendu. Seperti tadi, contohnya juga seperti lagu syukur, terima kasihku, gugur bunga, dan mengheningkan cipta. Tugasnya, kalian membuat video menyanyikan lagu yang bertangga nada minor. Selain lagu syukur ya, bisa lagu terima kasihku, gugur bunga, mengheningkan cipta, selain syukur ya. Dari pembelajaran ini, semoga kalian senang dan selalu mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Sekian dari Ustazah. Pembelajaran hari ini, tugasnya jangan lupa segera dibuat videonya. Nanti dikirim ke Ustazah via WA. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.